Hello, berjumpa lagi dengan kami, Maibrat Digital, yang selalu menyediakan berita-berita terkini seputaran Maibrat. Hari ini, Bapak Agus Tenau Esos MSI bersama dengan rombongan datang di DPC PDI Perjuangan untuk mengembalikan formulir pendaftaran calon Bupati Kabupaten Maibrat. Berikut adalah sambutan atau visi misi dari Bapak Agus Tenau Esos MSI selaku bakal calon Bupati Kabupaten Maibrat. Pertama-tama, kita sebagai umat jemaat orang yang percaya pada Tuhan, tentu kita menaikkan rasa syukur yang tak terhingga karena atas kebaikan, atas ridho, atas cintanya kita bisa diperkenankan berjumpa, bersua, bertemu kembali dalam kangen, dalam kemesraan, kemitraan kita Partai Nasdem dan PDIP Perjuangan di hari ini. Itu karena berkat Tuhan. Pertama adalah hari ucapan syukur. Kedua adalah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPC PDIP dan jajaran, juga kepada Ketua Penjaringan bakal calon dan pendaftaran DPC PDIP Perjuangan yang mana berkenan setia memberi kami ruang dan waktu. Saya dengan teman-teman PDIP bukan orang baru. Saya Agus dan Engel, Hanok, Fadi bukan orang baru. Tapi kami, Nasdem dan PDIP sudah menorehkan prestasi, sudah terbukti dan sudah teruji. Pembabakan pilkada di Kabupaten Maibrat setelah definitif menjadi kabupaten sendiri yang menorehkan prestasi duluan hanya PDIP dan Nasdem. Itu terbukti. Dari pemilu ke pemilu 2 kali pilkada, Engel ketua tim, saya Agus Tenau jadi sekretaris tim, dan orang yang kami dukung tidak pernah kalah. Tanpa kami PDIP dan Nasdem tidak mungkin Bernard jilid pertama, tidak mungkin Bernard jilid kedua. Saya punya nama tuh Gusten, kalau nama lengkap Agus Agak Gundul, tapi jangan tanya berapa lama saya ada di Maibrat ini. Jangan tanya apa yang saya ini dan teman-teman kami jebakan dalam kepemimpinan Pak Bernard periode pertama, periode kedua, Partai Nasdem, Partai PDIP Perjuangan. Saya pikir karya-karya kami kurang lebih ada sedikit banyak. Kalau mau sebut, nanti kami sebut. Tapi itu bukan yang menjadi prioritas atau visi-visi penyampaian di sini. Jadi saya prinsipnya berdiri di sini dengan apa adanya, dengan seluruh kawan-kawan saya. Ini baru tahapan. Ini baru mengembalikan formulir. Ini baru, tidak perlu harusnya banyak. Saya sendiri cukup dengan 5 orang datang dan kasih kembali. Namanya ambil dan kasih kembali. Jadi jangan sampai kemudian publik, wih, dia pasti sana nipu mobil banyak. Wah, itu dia menang, suruh mati kita gabung. Wah, aku sekarang ada mobil 105, wih, kita gabung. Mobil tidak jadi ukuran untuk menentukan rekomendasi di hari ini. Mobil juga tidak jadi ukuran untuk menentukan dia menang dan bupati dan wakil bupati. Sehingga menegaskan kepada seluruh masyarakat Maibrat, kepada siapapun dia, bahwa saya berdiri di sini sebagai Agus Tenau Esos MSI. Saya prinsipnya siap maju sebagai calon bupati, dan nanti dari calon dan ke bupati itu pertama ke Tuhan dan kedua kepada rakyat. Dan sekali lagi saya pada prinsipnya siap sepanjang diberkati oleh Tuhan dan didukung oleh masa rakyat dari masyarakat yang ada di Maibrat. Kedua, sepanjang kedua itu memenuhi tahapan, memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh undang-undang. Apalah artinya bawa mobil banyak, tapi kemudian partai hanya 0 seat, celaka. Artinya tidak manusiawi toh. Kemarin kan sudah dibuka tahapan independen. Kalau ada yang mau perseorangan, monggo. Kumpul KTP 3.900 silakan. Asal Anda mengerti prosesnya, Anda punya kritis banyak silakan. Kami dengan PDIP kan memaham. Jadi ya silakan. Ada partai lain yang dia mungkin punya biaya administrasi, kami memaham. Biar rakyat yang menilai kami sekalian. Kami dari, oleh, dan untuk. Siapa? Untuk Maibrat. Dari siapa? Dari Maibrat. Oleh siapa? Oleh Maibrat. Dari, oleh, dan untuk. Dan itu
Saya tidak perlu panjang lebar, tapi saya bukan orang baru di rekan-rekan saya di DPC PDIP. Saya dan teman-teman ini sudah biasa saja. Kalau ada yang mau dia bikin terbukti dan teruji, itu dari hasil karya PDIP dan Nasdem. Sejarah bilang begitu, bukan Agus Tenau. Sejarah bilang begitu. Bisa hitung. 259 kampung, satu kelurahan. Bisa hitung 24 distrik. Bisa hitung karya-karya yang kami lakukan bersama bupati sebelumnya. Dulu Tamu, kemarin Sako. Ke depan ini apa? Gak tahu. Jadinya NNK, KKK, ATK, KM, HMK, FTK. Silakan saja. Apapun populer. Tapi mau saya ajak kita semua, siapapun jadi bakal calon, dia adalah putra putri terbaik Kabupaten Maibrat. Bang Maibrat tidak bisa butuh 1-2 orang. Bang Maibrat tidak bisa butuh 1-2 kecamatan distrik. Tapi Bang Maibrat, saya pakai istilah butuh bupati yang gila, butuh bupati yang bajingan, baru dia maju di kabupaten ini. Saya istilah itu, butuh bupati yang gila, butuh bupati yang bajingan, baru dia maju di kabupaten TV di kabupaten ini. Karena kabupaten ini profesor banyak, dokter banyak, S2 banyak, S1 banyak. Jadi tidak membedakan yang pintar mana, yang bodoh mana. Hampir semua orang pintar yang saya jumpa di negeri ini. Itu artinya apa? Siapapun ke depan jadi bupati, bahkan bupati, SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, perumahan, hal-hal yang sensitif atau gender pemberdayaan perempuan mesti diangkat supaya perempuan beri sama tinggi dengan laki-laki. Jangan hanya laki-laki terus sama perempuan tidak. Jadi itu saja yang barangkali saya bisa dapat sampaikan ke rekan-rekan. Mengakhiri cerita saya, nanti yang pulang tolong jaga keamanan, yang tinggal juga tolong jaga keamanan. Kami tidak mau isti burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Agus Tenau melangsungkan perjalanan ke bagian sebelah danau Yumases untuk mengembalikan formulir pendaftaran calon bupati Kabupaten Maibrat. Setibanya di sana, Sekretariat Demokrat yang berada di Distrik Kayamar Utara itu didapati kosong atau tidak ada petugas satupun. Beginilah tanggapan beliau mengenai kondisi yang telah terjadi dini hari. Ya tidak, ini kelihatan bisanya. Tadi malam sesama ketua, Pak Ketua DPC Partai Demokrat nelpon saya tidak angkat. Saya juga tidak angkat, sudah jauh malam. Tadi pagi saya WA beliau dan saya telepon. Saya bilang, Pak Ketua DPC, saya hari ini juga mendaftar di 3 partai. Mengingat kami DPW Provinsi Papua Berdaya besok itu pleno di tingkat provinsi. Maka hari ini adalah hari terakhir untuk kami daftar. Olehnya saya sarankan ke beliau, kakak sekiranya menugaskan teman-teman di partai, beberapa orang 1K, 2K, buka kantor untuk menerima kedatangan kami. Sama seperti yang saya menugaskan di DPD Partai Nasdem. 5 orang dengan beberapa etnisi, mereka tetap ada di kantor kami, karena kami di Nasdem juga hari-hari terakhir. Sesuai dengan juknis kami nomor 2, seharusnya tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei kami tutup. Ambil formulir dan mengembalikan formulir. Tapi karena pertimbangan lain-lain, saya minta arahan dari Ketua DPW Provinsi melalui Sekretaris Wilayah Provinsi Papua Berdaya bahwa untuk Maibrat bisa mereka nambah waktu sampai tanggal 10. Nah, tepat hari ini maka tidak ada toleransi. Olehnya bagi saya ini hanya miss saya. Tadi saya sudah telepon ke beliau, mereka sudah saat ini sedang berlangsung di Partai Nasdem, mungkin sudah selesai mereka dalam perjalanan kembali. Jadi bagi saya ini hal yang positif. Jadi dalam tanda petik ini soal miss saya. Sebenarnya kita sudah saling komunikasi soal internal ke beliau seperti apa, saya prinsipnya positif karena beliau butuh dukungan ke sana juga seperti saya dan teman-teman, ya tidak masalah. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang krusial, tapi bagi saya ini hal yang biasa-biasa saja dalam kondisi ini. Mungkin beliau hanya miss saja atau tidak menyampaikan kepada kurir partai sehingga tidak sempat tersambung. Hingga kami hari ini dengan saya didampingi oleh masa rakyat saya, pendukung saya,
mengurus partai, tim milenial, tim relawan. Ketika tibanya tepat jam 2 di sekretariat DPC Partai Demokrat, walaupun sekretariatnya belum dibuka, kami tetap pada prinsipnya menunggu sampai mereka datang, karena saya kalau tidak salah mereka juga hari terakhir di hari ini, seperti teman-teman DPC PDIP. Jadi bagi saya ini bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang disengaja, tapi ini hanya mungkin soal miss saja. Walaupun tadi pagi kami sudah saling teleponan, beliau menyatakan sore, tapi saya bilang kakak saya jam 1:30 tepat saya sampai di Tukase. Tapi isokel lah bagi saya, ini bukan hal yang luar biasa sehingga harus dipersoalkan atau dipertentangkan. Demikian berita yang dapat kami sajikan di hari ini. Jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe YouTube channel kami, MyBrat Digital. Kami MyBrat Digital, mohon pamit.